Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Kisah ini adalah pengalaman nyata dari seorang wanita bernama Kana yang bekerja sebagai pemandu karaoke atau ladies di sebuah tempat hiburan malam di Samarinda pada akhir tahun 2013. Kana memiliki sahabat karib bernama Sasa. Keduanya sudah saling kenal sejak tahun 2009 dan sempat bekerja bersama di salah satu tempat karaoke di daerah Jawa. Hubungan mereka sangat dekat. Mereka tinggal satu kos dan menghabiskan waktu bersama selama lebih dari 1,5 tahun. Suatu waktu, Sasa memutuskan untuk resign karena ia ingin pulang ke Jakarta. Setelah kepulangannya, Sasa sempat hilang kabar selama 1 atau 2 bulan. Ketika Kana bertanya, Sasa hanya mengatakan bahwa ia masih bekerja di karaoke, tetapi tidak menyebutkan bahwa ia sudah pindah ke Samarinda. 5 bulan berlalu, Sasa tiba-tiba menghubungi Kana. Sasa mengabarkan bahwa ia akan datang ke Jawa dan Kana pun menyambutnya dengan senang hati. Saat mereka bertemu, barulah Kana tahu bahwa Sasa baru saja menyelesaikan kontrak kerjanya di tempat karaoke yang ada di Samarinda. Sasa menjelaskan sistem kontrak kerja di sana adalah per 3 bulan. Sasa yang baru selesai kontrak membawa banyak uang dan selama seminggu penuh ia mengajak Kana foya-foya, mentraktirnya tanpa henti. Di tengah kebersamaan itu, Sasa lalu menawarkan Kana untuk ikut bekerja bersamaannya di Samarinda. Sasa menyakitkan Kana dengan berbagai fasilitas. Biaya pesawat akan ditanggung kantor, sudah disediakan mes, makan dijamin 2 kali sehari, kesehatan terjamin, sehingga gaji akan utuh. Sasa mengatakan Kana hanya perlu membawa dirinya saja. Mendengar tawaran yang begitu menggiurkan ini, Kana tentu saja langsung tertarik. Kana terbang dari Jawa sekitar pukul 10 malam dan mendarat di Balikpapan. Perjalanan udara memakan waktu sekitar 1,5 jam. Karena ada perbedaan waktu, ketika Kana sampai, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Sesuai janji, Kana sudah dijemput supir dan difasilitasi. Perjalanan darat dari Balikpapan ke Samarinda memakan waktu 2 hingga 2,5 jam. Mereka melewati jalan yang dikenal sebagai Bukit Soeharto, jalanan yang berkelok-kelok tanpa lampu jalan, dengan kanan dan kiri yang diselimuti oleh hutan yang sangat lebat. Kana tiba di mes sekitar pukul 3 kurang. Sasa langsung mengajaknya masuk ke kamar pertama yang berada di dekat pintu utama. Mes itu menggunakan ranjang tingkat besi, dan Sasa menyuruh Kana untuk mengambil tempat di kasur yang masih kosong sekamar dengannya. Tak lama setelah mereka masuk, Mami datang. Mami yang perannya seperti manajer menjelaskan bahwa Kana akan masuk shift siang dulu selama beberapa hari. Dan Sasa akan menemani serta mengajari Kana tentang ruangan dan jalan yang harus dilewati. Setelah Mami pergi, Kana dan Sasa membersihkan diri. Saat beristirahat, Kana tidur menghadap ke pintu kamar. Tiba-tiba, saat mereka sedang rebahan, muncul sosok nenek-nenek tanpa kaki yang menembus pintu kamar. Kana yang belum pernah melihat hantu sedekat itu di Jawa langsung teriak dan menutup muka dengan bantal karena ketakutan. Sasa langsung melompat ke ranjang Kana. Kana memberitahu Sasa tentang nenek-nenek yang menembus pintu itu. Sasa melihat ke arah pintu dan mengatakan sosok itu sudah tidak ada. Sasa menenangkan Kana, mengatakan itu hanya penghuni yang menjaga tempat itu dan memperingatkan Kana bahwa di sana hantu bisa muncul kapan saja. Tidak lama setelah itu, anak-anak mes lain mulai berdatangan. 3 orang yang sekamar dengan Kana ternyata adalah teman-teman lamanya dari Jawa. Mereka kaget melihat Kana datang ke sana dan memperingatkan Kana untuk hati-hati
karena harus kuat mental dan fisik. 3 hari pertama Kana masuk shift siang dan semua berjalan aman. Setelah itu, Kana mulai masuk shift malam pertamanya. Kana langsung dihandle oleh tamu yang mengambil 3 ladies di room medium lantai 2. Saat mereka masuk ke room, lampu masih terang. Kana duduk di sofa. Tiba-tiba, di sebelahnya, berjarak sekitar 1 hingga 2 meter, muncul sosok cewek. Cewek itu berambut panjang, memakai rok panjang, dan tangannya diletakkan di pinggang terus-menerus. Cewek itu hanya berdiri tegak, tidak bergerak kemana-mana. Teman Kana yang duduk di ujung langsung melempar kacang ke badan Kana, menyuruhnya untuk tidak melihat sosok itu. Kana penasaran dan terus melihat. Temannya membisikkan bahwa sosok itu adalah kuntilanak, penghuni di sana. Kana langsung terkejut, memeluk temannya karena takut dan meminta lampu dinyalakan. Ketika lampu room dinyalakan, sosok itu masih berdiri di situ. Semua orang yang ada di room melihat sosok tersebut. Sosok itu tidak menghilang tiba-tiba, melainkan mundur ke tembok, lalu menembusnya. Kana sangat kaku dan tidak bisa bergerak. Tamunya menjelaskan kepada tamu yang baru masuk bahwa anak baru itu melihat kakak cewek. Kana meminta pindah room ke bawah. Akhirnya, Kana digendong oleh tamunya turun tangga ke bawah. Di waiters standby, waiters itu menenangkan Kana, mengatakan hal itu biasa terjadi, dan ada yang sudah terbiasa. Kana diberi air putih untuk diminum dan dibasuh ke muka. Lalu, mereka pindah ke room di bawah yang aman dari gangguan. Beberapa hari kemudian, Kana kembali masuk shift malam. Kali ini, Kana dan 3 ladies lainnya dihandle oleh beberapa tamu di room VIP yang luas. Ketika minuman sudah masuk, lampu room dimatikan. Setelah lampu dimatikan, semua ladies pindah dan duduk berhimpitan di sisi kiri. Saat tamunya menyuruh Kana meracik minuman, Kana jongkok di depan meja. Ketika Kana mendongak, dia melihat 2 sosok cewek ladies berdiri di tembok. Mereka memakai baju dan rok ketat putih serta sepatu heels putih. Mereka melayang sejengkal dari lantai. Satu sosok menghadap Kana, dan sosok yang lain memegang pundak temannya dengan kaki yang bergerak-gerak pelan. Kana langsung gemetar, tapi dia tidak mau teriak karena takut dibatalkan tamunya. Setelah memberikan minuman, Kana bertanya kepada tamunya apakah mereka melihat 2 sosok itu. Tamu itu menjawab, melihat, tetapi mengatakan tidak apa-apa dan tidak mengganggu. Kana sadar, ladies lama di sana bersikap cuek karena mereka mengejar gaji yang besar. Suatu hari, setelah selesai handle tamu siang, dia memutuskan pulang ke mes untuk istirahat. Karena tidak mau tidur sendirian, Kana memutuskan untuk ke kamar teman di belakang. Saat sedang tiduran di ranjang temannya, Kana melihat ada yang bergerak-gerak di atas dinding. Ternyata ada 7 sosok orang hitam tanpa kaki. Sosok itu saling bergandengan tangan di pinggang dan bergoyang-goyangan. Kana beri kode kepada temannya, dan temannya langsung melotot karena kaget. Mereka langsung keluar mes dengan berjalan pelan-pelan. Pada kesempatan lain, Kana mau pulang ke mes untuk mandi, sekitar jam 7 malam. Untuk ke mes, mereka harus melewati pos satpam. Ketika Kana keluar dari pintu belakang karaoke, Pak Satpam itu sudah melihat Kana dengan tatapan marah dan benci. Sepanjang Kana berjalan ke mes, Pak Satpam terus melihatnya. 2 hari kemudian, teman Kana menjelaskan alasannya. Temannya bilang saat mereka jalan ke mes, Kana diikuti oleh sosok ladies yang dulunya pernah kerja di sana dan meninggal. Teman Kana menjelaskan bahwa Pak Satpam tidak melihat Kana, tetapi melihat sosok hantu yang mengikutinya. Pak Satpam marah karena sosok itu keluar dari karaoke. Setelah kejadian diikuti hantu lady saat pulang ke mes, pengalaman horor Kana semakin menjadi-jadi. Suatu malam, setelah Kana selesai shift malam dan sudah pulang ke mes, dia sedang tidur nyenyak sekitar jam 3 pagi. Anak-anak mes lain juga sedang lelap karena kelelahan. Tiba-tiba,
Di kuping Kana terdengar suara seorang wanita menangis dan minta tolong. Suara itu terdengar sangat dekat. Kana terbangun dan mencoba membangunkan Sasa dan anak-anak kamar lain, tapi tidak ada satupun yang bangun. Kana merasa seperti terdorong untuk menolong wanita itu. Awalnya suara itu terdengar dari lantai atas mes, dan Kana pun langsung lari ke atas. Namun saat Kana sampai di atas, suara itu pindah ke bawah. Suara itu terdengar dari kebun pisang di sebelah mes. Mes itu punya balkon yang dibatasi tembok. Kana harus jinjit dan melongok untuk melihat ke bawah. Saat dia melihat, Kana melihat ada seorang wanita sedang ditindih oleh pria di sana. Pria itu mendongak ke atas dan melihat Kana sambil menyeringai seperti mengejek. Sepenglihatan Kana, pria dan wanita itu adalah anak mes karena tubuh mereka terlihat seperti manusia biasa. Kana langsung panik berteriak ke arah pos satpam untuk minta tolong. Pas satpam langsung lari ke depan mes dan bertanya ada apa. Namun, Pas Satpam tidak mengerti perkataan Kana. Pas Satpam melihat Kana berteriak-teriak tidak jelas seperti orang gila. Padahal Kana mencoba menjelaskan kepada Pas Satpam ada kejadian itu di bawah. Karena Pas Satpam tidak mengerti, Kana langsung memanjat pembatas balkon yang tingginya sebahu. Kana ingin naik ke atas pembatas untuk loncat dan menolong wanita di bawah. Pas Satpam yang melihat Kana memanjat mengira Kana mau loncat bunuh diri. Pembatas itu tinggi, sehingga jika Kana loncat kepalanya bisa habis. Pas Satpam buru-buru mengejar Kana. Saat Pas Satpam sampai, kedua kaki Kana sudah berada di atas pembatas, siap untuk loncat. Pas Satpam langsung menarik badan Kana hingga jatuh dan memeluknya. Pas Satpam menyuruh Kana beristighfar. Kana masih dalam kondisi panik dan berteriak bahwa ada yang minta tolong. Pas Satpam mengatakan Kana jangan mengikuti hal itu, karena itu bukan orang. Karena takut mengganggu anak-anak mes lain, Pas Satpam menggandeng Kana ke pos. Kana menceritakan bahwa dia mendengar suara cewek minta tolong dan saat dia mengikuti suara itu, dia melihat kejadian di kebun. Pas Satpam kembali menenangkan, mengatakan itu bukan orang. Pikiran Kana kacau. Pas Satpam menyuruh Kana tidur di pos. Pagi harinya, sekitar jam 9 pagi, Sasa datang ke pos. Sasa mencari Kana karena Kana tidak ada di kamar. Sasa dengan logat Jakarta langsung marah-marah dan berteriak kepada Kana. Sasa menyeret Kana dari pos sampai ke kamar. Sasa marah karena Kana tidur di pos yang merupakan tempat orang mabuk dan menyuruh Kana tidur di kamar. Sasa tidak tahu kejadian apa yang baru saja dialami Kana. Kana tidak menceritakan kejadian itu kepada Sasa karena tidak ingin Sasa terbebani. Beberapa hari selanjutnya, sekitar jam 10 malam, Kana pergi ke diskotik untuk menemani tamu langganannya. Saat itu, diskotik masih sepi. Kana duduk di sebelah seorang pria bagian lighting. Saat sedang mengobrol, di atas panggung, tiba-tiba muncul 3 sosok wanita. Mereka telanjang bulat dan tembus pandang seperti hologram. Mereka tidak menyentuh lantai, melayang sejengkal dari panggung, hanya memakai heels hitam. Kana bertanya kepada pria lighting itu kenapa seksi dancer sudah keluar dan kenapa mereka telanjang semua. Pria itu langsung mengerti, mengarahkan lampu diskotik ke sosok itu dan bertanya apakah sosok itu masih ada. Sosoknya mirip orang, tapi wajah mereka pasif, pucat dan kulitnya tembus pandang. Ketiga sosok itu joget-joget kaku. Pria lighting itu menyuruh Kana pulang ke tempat Mami dulu. Kana kembali ke tempat Mami sambil memikirkan apa yang baru saja dia lihat. Kana sempat mengeluh kepada Mami, tapi Mami menenangkan dan mengatakan itu hal biasa. Sekitar jam 11.30 malam, tamu Kana datang. Tamu itu mengajak Kana ke diskotik. Kana merasa deg-degan, takut sosok itu muncul lagi. Ternyata diskotik sudah ramai dan sosok itu tidak ada. Saat sedang minum, Kana mulai merasa pusing sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Kana meminta izin kepada tamu untuk sebentar ke ruangan Mami. Saat sedang mengobrol dengan Mami, tiba-tiba 3 sosok cewek telanjang yang dilihat Kana di panggung diskotik tadi pindah ke ruangan Mami dan mengelilingi Kana. Pikiran Kana sudah kacau. Mami yang panik langsung pergi entah kemana. Setelah itu, Kana tidak ingat apa lagi. Kana terbangun keesokan paginya dan mendapati dirinya tidur di ruang tengah mes, bukan di kamar. Saat bangun sudah banyak anak mes, Mami, Satpam, dan Sasa yang menunggunya. Sasa menangis sambil memeluk Kana. Tidak lama setelah itu, kuntilanak berdatangan dan membaur di antara mereka. Kana melihat kuntilanak itu berhimpitan dengan mereka. Jumlahnya lebih dari 10-20 berjajar mengelilingi.
Kana semakin takut dan bilang dia mau pulang. Mami tidak mengizinkan Kana pulang, tapi Sasa bertanya kepada Mami bagaimana keadaan Kana. Akhirnya, Mami bilang Kana akan dibawa ke dukun siang itu. Siang itu, Kana dibawa ke dukun yang rumahnya dekat Sungai Mahakam. Yang mengantar ada supir, satpam, Sasa, dan Mami. Orang pintar itu langsung mengatakan bahwa anak ini mau dijadikan tumbal. Kana panik dan semakin ingin pulang. Sasa juga menangis terus sambil memegangi Kana. Saat mereka hendak pulang dan mau masuk mobil, tiba-tiba Kana mendengar lagi suara wanita minta tolong yang lebih kuat. Kana langsung lari mengikuti suara itu, padahal dia tidak tahu di depannya ada Sungai Mahakam. Kana langsung memanjat pembatas di pinggir sungai dan sudah siap untuk loncat ke sungai. Satpam yang berbeda dari satpam sebelumnya langsung menarik Kana dari belakang hingga baju Kana robek. Satpam itu memeluk Kana. Sasa yang melihat kejadian itu hanya terdiam panik. Sasa berpikir Kana harus pulang, tapi Mami masih tidak mengizinkan Kana pulang. Setelah kembali ke mes, kondisi Kana sudah membahayakan dirinya sendiri. Dia disuruh minum obat tidur tapi tidak bisa tidur. Kana takut tidur, karena saat posisi mau tidur, sosok-sosok itu akan datang. Kana terus mengatakan pada Sasa bahwa dia mau pulang. Karena Kana tidak bisa tidur, akhirnya Mami memutuskan untuk membawa Kana ke rumah sakit agar bisa disuntik tidur. Di rumah sakit, jam 10 malam, dua sosok cewek yang Kana lihat di room VIP yang memakai baju putih ikut datang. Mereka berdiri di belakang Sasa di tembok rumah sakit. Kana memberitahu Sasa bahwa dia diikuti. Sasa menenangkan dan menyuruh Kana tidur. Karena disuntik tidur yang seharusnya hanya 1 ampul sampai 3 ampul baru dia bisa tidur. Sekitar jam 3 pagi, Kana terbangun di rumah sakit dan menunggu hingga sekitar pukul 6:30 pagi. Tiba-tiba, ayah Kana datang. Ayah Kana datang bersama Sasa dan 4 orang teman Kana yang sekamar. Kana terkejut melihat ayahnya bisa sampai ke sana. Sebelumnya, Kana memang pernah bilang kepada Sasa bahwa ayahnya ada di Kalimantan, tetapi tidak di Samarinda. Kana juga sempat menunjukkan ayahnya melalui telepon, tetapi ayahnya tidak tahu Kana bekerja di Samarinda. Sasa ternyata yang menghubungi ayah Kana, mungkin agar Kana diizinkan pulang. Kana merasa senang karena ayahnya datang, tetapi ia juga sedih karena ayahnya jadi tahu pekerjaan Kana di Samarinda. Ayah Kana menangis melihat Kana dalam keadaan terikat. Ikatan Kana dilepas oleh perawat, dan Kana langsung meminta dipangku oleh ayahnya saking ketakutan. Sasa dan teman-temannya berbicara sebentar dengan ayah Kana, meminta izin agar Kana boleh pulang. Sasa juga meminta maaf kepada ayah Kana karena sudah membawa Kana ke sana. Ayah Kana tidak menyalahkan siapa-siapa, dan subuh itu juga ayah Kana mengurus administrasi. Setelah urusan administrasi selesai, Sasa dan teman-temannya kembali ke mes. Ayah Kana membawa Kana ke Tenggarong, ke tempat tinggal teman-teman ayahnya, di mes para supir. Perjalanan dari Samarinda ke Tenggarong hanya sekitar 1 jam. Teman-teman ayah Kana terkejut melihat Kana. Dan ayah Kana menceritakan semua kejadian yang dialami Kana. Setelah itu teman ayah Kana menyarankan agar Kana diantar ke dukun lagi malam harinya. Selama di mes supir di Tenggarong, sosok kuntilanak itu ada lagi, tetapi hanya muncul 1 atau 2 kali. Kemudian hilang lagi. Kana sudah mulai menganggapnya biasa saja karena badannya sudah sangat lemas. Malam harinya, setelah Isya, ayah Kana dan temannya mengantar Kana naik truk ke dukun. Dukun itu langsung tahu apa yang terjadi dan bertanya apakah Kana bekerja di karaoke. Dukun itu mengatakan hal yang sama dengan dukun pertama, bahwa ada yang suka pada Kana dan ingin menjadikannya tumbal. Dukun itu menyuruh Kana pulang ke Jawa dan tidak melanjutkan kerja. Dukun itu meyakinkan bahwa jika Kana sudah menyeberang laut, sosok itu tidak akan mengikutnya. Saat Kana sedang mengobrol dengan dukun, teman Kana di mes Samarinda dan nelpon. Teman itu bilang, ia melihat Kana berdiri di depan mes Samarinda sekitar jam 9 malam. Padahal saat itu, Kana sedang bersama ayahnya di Tenganan. Sosok yang dilihat temannya berdiri mengenakan rok panjang merah. Teman Kana sempat memanggil sosok itu, tetapi tidak menyahut dan malah masuk ke dalam mes.
Teman Kana menelpon untuk mengingatkan Kana agar tidak sendiri di mes. Kana menjelaskan bahwa ia sedang di dukun dan sudah berada di Tenggarong. Orang pintar itu bilang sosok itu adalah hantu jahil yang suka pada Kana. Setelah itu, Kana dan ayahnya kembali ke Tenggarong. Malam harinya, Kana masih tidak bisa tidur karena takut sosok itu menyerang lagi. Kana menghubungi Sasa dan bilang ia harus pulang ke Jawa keesokan harinya. Sasa mengizinkan sambil menangis dan berjanji akan menjelaskan kepada Mami dan kantor. Di sana, jika karyawan ingin pulang sebelum kontrak habis, deposit mereka akan hangus. Paginya, Kana bersama ayahnya kembali ke mes Samarinda untuk packing baju dan mengambil gaji. Saat sampai, Sasa dan teman-teman lain sudah menunggu. Sasa sudah mengemasi baju Kana, mengambil gaji, dan mengambil deposit Kana. Sasa sempat beradu mulut dengan orang kantor karena deposit Kana tadinya tidak boleh diambil. Sasa juga meminta donasi kepada anak-anak mes untuk bekal Kana pulang ke Jawa. Saat Kana mau pulang, Sasa berpamitan sambil menangis. Sasa menyuruh Kana agar jangan aneh-aneh lagi dan menyuruh Kana untuk pulang dengan selamat. Sasa juga menyuruh Kana untuk pulang dan tidak memikirkannya. Saat perjalanan pulang di mobil kantor menuju Balikpapan sore hari, di tengah-tengah Bukit Soeharto, lidah Kana seperti ada yang menarik dari dalam. Rasanya sakit luar biasa, membuat Kana tidak bisa berbicara. Kana berusaha mendorong lidahnya ke dalam agar tidak tertarik keluar, dan ia menyumpal mulutnya dengan kain dari koper sambil terus mendorong lidahnya dengan tangan. Selama berjam-jam, tangan Kana masuk di mulut untuk menahan lidah, dan ia hanya bisa menangis kesakitan. Sesampainya di bandara, Kana hampir pingsan saking sakitnya, dan ia digotong ke ruang medis. Petugas medis mengatakan Kana terkena saraf, tapi ayahnya tahu itu bukan saraf. Kana diberi obat pereda sakit tetapi tidak bisa diminum. Ayahnya terus menangis dan membacakan ayat kursi. Sampai di Bandara Jawa, ayah Kana membawa Kana naik taksi bandara. Saat hampir sampai rumah, ayah Kana berteriak kepada ibu Kana bahwa anaknya sakit. Ibu Kana yang kaget anaknya bisu langsung pergi mencari orang pintar. Ibu Kana kembali membawa air kelapa hijau dan bunga setaman. Saat air itu disiramkan ke Kana, Kana langsung lemas, seperti tidak ada apa-apa. Hanya sekali siram, Kana langsung normal lagi, rasa sakit hilang, dan bisa berbicara. Ayah Kana lalu menceritakan semua kejadian di Samarinda kepada ibu Kana dan keluarga. Om Kana yang bisa mengobati juga dipanggil, tetapi tidak bisa mengatasi. Sosok kuntilanak yang katanya tidak akan ikut menyeberang laut ternyata berdiri di depan rumah Kana. Kana dibawa ke orang pintar yang memberikan air kelapa tadi. Orang pintar itu mengatakan bahwa Kana disukai dan ingin dijadikan tumbal. Ibu Kana tidak marah, yang penting anaknya selamat. Kana dipagari agar tidak diganggu lagi. Beberapa bulan kemudian, ayah Kana kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kana diganggu lagi dan ia terus diobati berkali-kali selama berbulan-bulan. Akhirnya, Kana dijemput oleh budenya, kakak ayahnya, dan dibawa ke rumah budenya. Di sana datang seorang kiai yang dikenal sakti oleh keluarga. Kiai itu melihat tubuh Kana biru-biru, seperti mayat yang sudah beberapa hari. Kiai itu menyuruh Kana berwudu dan duduk bersila. Kiai itu menyuruh budenya mengambil piring dan 7 helai rambut Kana. Ketika rambut itu didoakan di piring, rambut itu terbakar dan mengeluarkan asap pekat. Di piring itu juga ada percikan darah. Kiai itu mengatakan bahwa darah itu adalah bukti bahwa Kana mau dijadikan tumbal. Kiai itu mengatakan bahwa walau sudah mendarah daging, Kana masih bisa diselamatkan. Kiai itu lalu memindahkan posisi duduk di belakang Kana. Kiai menempelkan jempolnya di punggung Kana. Jempol Kiai terasa seperti bara api, panas sekali. Kiai menjelaskan, yang panas bukanlah Kana, melainkan setan-setan di dalam tubuh Kana yang ikut merasakan panas. Kiai itu menyuruh Kana mengambil botol air mineral kosong dan kresek 7 lapis. Kiai itu memperingatkan, sebentar lagi ia akan menempelkan 5 jarinya di punggung Kana yang jauh lebih panas. Kana harus menahan panas itu, dan jika ingin meludah, ludahnya harus dimasukkan ke botol.
Saat Kiai menempelkan 5 jarinya di punggung Kana, Kana merasakan panas yang luar biasa. Di tengah doa Kiai, air liur Kana naik dan berkumpul di mulut, tetapi Kana tidak bisa meludahkannya. Mulut Kana terkunci seperti dibungkam. Kiai itu lalu meletakkan satu tangan lagi di punggung Kana dan kembali berdoa. Akhirnya, Kana bisa memuntahkan air liur itu ke dalam botol. Setelah air liur itu masuk, botolnya bergerak sendiri seperti cacing kepanasan. Botol itu mengeluarkan asap pekat dan api kecil. Kiai itu langsung memasukkan botol ke dalam kresek 7 lapis. Botol dan plastik di dalamnya meleleh. Kiai itu mengatakan bahwa Kana sudah selamat dan semua setan yang mengikuti sudah dibakar di situ. Setelah kejadian itu, Kana tidak diganggu lagi. Beberapa bulan kemudian, Sasa menghubungi Kana dan bilang ia sudah di Jakarta. Sasa bilang ia sudah sakit parah di Kalimantan setelah Kana pulang dan sempat pulang ke Jakarta dalam keadaan kurus, lalu sembuh. Kana pun senang mendengarnya. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.